Mas Mandek, jenengmu sapa? Doble Mas. Hah? Doble. Sing jenenge doble oleh ngombe gratis. Sing tenan Mas. Iya tenan. Tenang-tenang pokoknya. Oke, tepuk tangannya mana buat kita semua. Jadi siapa? aktor utamanya ini Doble, ya. Oke. Iki. Masya Allah. Masya Allah sudah. Kenapa Ini Ustaz? sedang apa ini nih? Kita Ini lagi- minuman apa? Ini Pak. Dari hadiah dari Holy Shit. Masya Allah. Diskon. Teman-teman, kalau lihat nyanyinya yang fals tadi, saya curiga mabuk beneran mereka. Ini mabuk beneran nih, mabuk teh. Gak Ya kayak gitulah. Masya Allah. Gimana ceritanya kok bisa kayak gini? Saya tak ambu, jangan-jangan beneran ini. Oh teh Mas. Iya, tenang teh manis ya. Alhamdulillah. Tak pikir Gimana temenan. Kesat? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah. Oh, Alhamdulillah salaman ya. saya. Masih. Ya, Baik, ya, ya. alhamdulillah ya. Oke. Ini malam ini kita ngobrol apa ini? Tentang Oh, itu tentunya tadi. mendem lah. mendem. Oh. Jadi judulnya ke mendem, Zat. Ya, kalau orang Jawa itu kalau kepada orang tua itu mikul dhuwur, mendem jero. Apa, Zat? Oh, beda ya. Mendem itu memendam. Beda Tat. Ini yang enggak Jawa enggak paham. Yang Jawa enggak paham. Gak paham blas ya. Oke, Zat. Jadi untuk malam ini kita telah dihebohkan, Zat. Telah diresahkan, mungkin tercabit-cabit. Ya. Kalau dari pribadi saya, Zat, melihat berita yang sedang viral tentunya Mm-mm, di ya. Twitter Betul, atau betul. di Instagram, di berita manapun. Betul. Tentang yang mana ada satu apa ya, perusahaan ya, satu tempat, satu tempat Iya, iya. yang kita nggak sebut nama aja, Holy Shit ya, apa ya? Iya, iya. Hollywood kan nggak sebut nama. Hollywood. Ya Hollywood aja. Itu memberikan diskon, Ustaz. Ini tempat maksiat, memberikan diskon kepada semua siapapun orang yang namanya Muhammad dan Maria. Oke. Jadi memberikan peluang layaknya kalau di Agustusan itu, kalau di konter-konter ya, karena saya pernah di konter, yang namanya Agus dapat diskon kalau bulan Agustus gitu, iya. Ustaz. Nah, kalau ini yang namanya Muhammad dapat diskon es teh tadi. Oh, iya. Nah, ini teh mana tehnya tadi? Iya, es Hilang. teh yang ada jamurnya. Gitu, Ustaz. Jamuran. Gimana? Ini Ya, yang, ya, ya, ya. yang membuat hati saya tercabit. Ini demi apapun, Ustaz. Ya, betul. Jadi kita lihat dari segi marketing dulu ya, dari segi marketing. Karena saya juga ya lumayan dikit-dikit kecil-kecil pegang bisnis ya. Masya Allah. Kalau udah Jadi pegang itu. kalau apa yang mereka lakukan itu di dalam teori marketing namanya attention. Jadi di dalam marketing itu sebelum barang kita bisa dibeli oleh konsumen itu ada step by stepnya, namanya ISAS. Attention, interest, search, action, and share. Nah, attention itu mencari perhatian. Kemudian setelah orang melirik karena diberi perhatian, dicaperi tadi, attention itu caper lah gampangnya. Terus ada orang yang tertarik. Kemudian orang akan search, akan mencari. Orang yang tertarik akan mencari. Kemudian action itu membeli. Kemudian share itu membagikan. Nah, saya yakin menggunakan teori itu. Yang pertama apa? Attention. Mencari perhatian. Mereka tahulah, pastilah. Mana mungkin nggak sengaja. Kita tahu nama
Muhammad bagi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya, manusia yang luar biasa. Terus kemudian disandingkan langsung dengan apa? Gratis khomer, kan luar biasa itu. Dan sebenarnya setelah yang laki-laki kan dia kan yang disasar kan laki-laki dan perempuan toh. Yang laki-laki bernama Muhammad, yang perempuan bernama Maria. Itu dia harapannya itu mau membuat marah dua agama, Islam dan Kristen, gitu kan? Walaupun sebenarnya Maria sendiri, kalau kita menyebutnya Maryam di dalam Al-Quran, Maryam, ibunya Nabiullah Isa alaihi salam, itu juga kita menghormati beliau juga. Istilahnya kita marah ketika nama Rasulullah dijadikan sebagai media marketing mereka dengan cara yang sangat tidak sopan itu ya. Kemudian Maryam, ibunya Nabi Isa, juga sebenarnya kita juga marah. Walaupun tetap kemarahan kita itu tetap yang paling tinggi atas Rasulullah gitu. Nah, saya yakin mereka itu tahu benar. Berarti ini bukan karena pengaruh kebanyakan minum alkohol saat ya? Bukan. Ini strategi marketing. Oke. Kan mereka tahulah jelas kalau ada nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian disandingkan dengan Khomer, itu pasti akan marah, pasti itu jelas akan marah, nggak mungkin enggak. Nah kalau marah reaksinya apa? Akan di print screen, screenshot, kemudian disebarluaskan. Sementara yang disebarluaskan pasti apa? Ada nama merek dia, ada nama brandnya, kemana bukan mirasnya, tempat jualannya. Ya mirasnya tentu saja ikut tersebar ya. Tetapi yang utama yang membuat posting siapa? Kan tempat bisnisnya itu kan, tempat minumnya itu kan, itu tersebar luas kemana-mana. Itu jelas sangat mereka sengaja. Dan mereka tahu benar bahwa akan muncul kemarahan dan orang yang marah itu pasti akan menyebarluaskan. Itu sekali lagi apa? Trik marketing mereka. Oke, jadi saya mau nanya dua hal Ustaz. Tadi kan ini berarti gimmick marketing Ustaz ya? Iya betul. Ini gimmick marketing atau ini emang sengaja ada pengalihan isu Ustaz? Kira-kira? Yang pertama kalau kita lihat itu keluar dari sebuah institusi bisnis, yang pertama jelas marketing. Yang pertama jelas marketing. Tapi nanti kalau kemudian diikuti dengan pengalian isu ya bisa saja itu side effect. Tetapi yang utama kalau saya lihat itu hanya marketing karena apa? Karena melihat yang mengeluarkan itu institusi bisnis. Oke. Berarti kepentingannya apa? Kepentingannya ya bisnis itu. Dan berhasil Ustaz ya? Dan berhasil. Tetapi ya tidak mungkin juga kita terus kemudian tidak bereaksi. Tidak mungkin. Kita ya harus bereaksi. Karena apa? Ya sudah sangat kurang ajar sekali. Oke, jadi Ustadz, apakah saya mau nanya Ustadz, jenengan yang lebih tahu sebelumnya, apakah pernah ada kejadian sebelumnya di beberapa tahun yang lalu seperti ini Ustadz? Atau ini pertama kali? Iya, kalau separah ini itu baru pertama kali. Sebelumnya tentu saja ada pelecehan ya, kalau dari zaman Orde Baru dulu, zaman Soeharto, itu ada orang namanya Arswendo, seorang jurnalis dari tabloid Nova, itu membuat peringkat orang-orang yang paling berpengaruh atau orang-orang yang paling terkenal gitu ya, saya lupa ya, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Nah, nama Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu di nomor nggak tahu nomor 25 atau berapa gitu. Dan kebetulan tepat di atas nama beliau itu namanya Arswendo. Itu tapi gini, itu juga muncul nggak tahu dari survei. Tetapi kan survei itu kan bisa dibikin gampang saja kan. Tinggal kalau saya pengen survei itu hasilnya menang Rasulullah ya saya surveinya di real masjid gitu kan. Ya, gitu ya, betul. Kalau saya pengen yang menang itu mohon maaf orang kafir itu ya, nama orang kafir ya saya surveinya ke tempat mabuk-mabukan tadi kan. Ya, gampang sekali survei itu diakali kan gampang sekali. Nah itu yang saya alami pertama, di mana penistaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW dan penistaan terhadap Islam secara keseluruhan itu bermula dan masih dalam skala yang mungkin
cukup lembut dibanding yang akhir-akhir ini. Oke. Nah, itu terus meningkat. Lah, yang ini luar biasa memang. Memang Bener-bener. Iya. Dari kalau dari paling atas ke paling bawah Ustaz ya. Kalau sebagai ini nama Muhammad yang begitu atas, Ya, langsung betul. disandingkan ya atau disandingkan bersama barang yang bisa kita katakan haram Ustaz ya. Betul. Kalau sekedar tadi pendataan atau survei tadi ya, Iya. itu masih biasa gitu Iya. ya. Lantas apa yang tindakan apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya, Kalau baik. dalam posisi ini. Baik. Kita begini. Ada sebuah pertanyaan. Biasanya orang sabar itu disebut baik. Terus kemudian marah itu ya kurang baik lah, kurang lebih begitu ya. Nah, persoalannya apakah benar orang itu harus sabar terus? Siap Ustaz. Gitu ya. Ada kapan orang boleh marah gitu kan? Nah, kita melihat Rasul. Rasul itu memang sabar. Ketika misalnya ada orang buta yang kemudian mencaci maki beliau, terus ada apapun gitu ya, yang sifatnya itu berkaitan dengan diri pribadi beliau, itu beliau sabar. Tetapi begitu yang dilecehkan itu adalah muslimin dan Islam secara keseluruhan, maka beliau marah. Oke. Nah, sekarang persoalannya berarti kapan kita marah itu ya kita ngikut Rasul. Ada saatnya kita sabar, ada saatnya kita marah. Sabar itu kapan? Sabar itu ketika berurusan dengan diri pribadi kita. Ada orang menghina kita, ada orang merendahkan kita, itu sabar memang, ajarannya sabar. Tetapi kalau merendahkan Rasul, merendahkan Islam, jangan tanya. Ya kita harus marah gitu. Memang Allah perintahkan kita untuk marah. Kapan kita boleh marah? Bahkan kapan kita wajib marah? Itu ketika dinul Islam, di dalamnya itu ada Allah, ada Rasul, ada Al-Quran, dan seluruh ajarannya itu dilecehkan, maka kita akan bersuara. Siap. Kalau itu zaman ada Rasul, zaman ada para khalifah, itu tidak hanya bersuara, tetapi ada sebuah tindakan real. Misalnya ya, ketika ada wanita muslimah dilecehkan oleh Yahudi di Madinah, dia sedang berbelanja di pasar Yahudi itu, kemudian gamisnya itu dicangkol ke paku sama orang Yahudi itu, pas jalan robek dan kelihatan auratnya. Mereka tertawa-tawa. Terus kemudian ada muslimin yang membela, dan ternyata ini malah dibunuh, muslimin ini dibunuh. Nah, itu kan jelas kan melecehkan aurat wanita, membunuh seorang muslim gitu kan. Maka Rasul tidak hanya mengecam, tetapi mengumpulkan pasukan, mengepung benteng Yahudi itu, menaklukkan mereka dan diusir dari Madinah. Contoh lain lagi, ketika zaman Abbasiyah sama mirip, seorang wanita yang dilecehkan di Romawi, di negeri Romawi, waktu itu Al-Mu'tasim khalifahnya. Al-Mu'tasim juga membuat menyusun pasukan untuk menyerbu mereka. Yang terakhir zaman Turki Utsmani itu ada seorang sastrawan dari Prancis, Voltaire namanya, itu membuat sandiwara yang isi ceritanya itu melecehkan Rasulullah. Itu dikecam sama Khalifah Abdul Hamid waktu itu. Dikecam, kalau kami tidak rela Anda memainkan opera dari Voltaire ini. Kemudian Prancis tidak melakukan. Tetapi Voltaire pindah ke Inggris, dan Inggris mau melakukan. Ketika diancam, ketika ditegur, mereka tetap tidak mau. Sesudah itu kami teriakkan jihad. Khalifah meneriakkan jihad, terus kemudian orang Inggris dan Voltaire itu tidak jadi menyelenggarakan itu. Itu artinya jika umat Islam ini ada pemimpinnya, itu tidak hanya seruan marah, tetapi ada tindakan. Tetapi karena kita hari ini ya belum punya pemimpin Amirul Mukminin seperti hanya Abu Bakar, Umar, Utsman yang bisa menyeru
jihad, ya tentu saja setidaknya minimal kita itu mengecam, menunjukkan ketidaksukaan, ya kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau misalnya bisa mengambil tindakan hukum ya para advokat monggo mari silakan ditindak secara hukum. Begitu. Oke. Ini mau nanya Jadi saya Ya, monggo, tanya, monggo, oke. silakan. Karena kita di remaja, karena saya tadi baca datanya di PT ini apa holiday ini, Iya, holiday ini ya, holiday ini tadi ganti meneh ya, holiday ini tadi ternyata di dalamnya kan diisi dengan sesuatu yang menarik. Di salah satu daerah itu PT Holiday ini tadi menjual minuman yang bersifat tradisional, Ya. dikemas tradisional, Ah. terus baru nanti ada di sampingnya ada minuman-minuman yang haram seperti itu. Nah, Oh, bagaimana cara kita ini sebagai pemuda mengantisipasi itu? Karena sekarang kan yang hak dan yang batil itu sudah hampir disamarkan, bahkan sudah dicampurkan seperti itu, Tad. Bagi Ya. orang muda. Iya. Panjenengan kalau masih berada di lingkungan yang yang kotor gitu ya akan susah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Karena tidak bisa dibedakan dari kemasan itu. Bahkan misalnya di sebuah kopi gitu ditetesi alkohol sedikit aja kan kita nggak tahu kan gitu kan. Tetapi tidak mungkin itu terjadi kalau lingkungan yang benar. Misalnya jenengan ngopi di real masjid, ya aman-aman saja kan gitu kan. Maka ya hati-hati juga lah bikin circle gitu. Hati-hatilah berkumpul, hati-hatilah bersosialisasi gitu. Karena sangat sulit untuk membedakan ya secara fisik yang seperti itu. Oke. Ya. Kita nge-fly, Ustaz. Oh, siap. Nge-fly materinya, Ya, Ustaz. ini, Ya, ini begitu. dari real masjid ya. Siap, begitu siap. aja. Insyaallah. Oke, gini Ustaz, saya mau nanya lagi. Kalau berarti di waktu ini kita harus marah Ustaz ya? Harus apa? Harus marah. Iya. Jadi begini, Rasul kan pernah bersabda, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Definisi kemungkaran itu apa? Kemungkaran itu ya ketika ada hukum-hukum Allah dilanggar, ada yang keharaman hal-hal haram kok malah dilakukan. Ada Rasul kemudian dihina, itu kemungkaran kan? Oke. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tanganmu. Oh, berarti main gepuk Ustaz ya? Nanti dulu. Kayak gini pengen gepuk aku Ustaz. Sabar. Iki sabar. gerendel ya. Sabar. Gini, dalam memahami makna kata di dalam hadis maupun Al-Quran itu ada kaidahnya. Oke. Yang pertama, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Al-aslu fil kalami, makna asal atau yang utama, makna utama dari sebuah kata itu al-haqiqah, makna hakikinya. Kalau di situ ada sebutan tangan ya tangan gitu. Tetapi kalau tidak bisa dimaknai dengan tangan secara hakiki, baru dimaknai secara majasi. Nah, berarti tangan di sini bisa dimaknai secara hakiki atau tidak? Ya tergantung panjenengan. Panjenengan bisa nggak menghalangi itu dengan tangan gitu. Contoh ya, kalau yang mabuk itu misalnya temenmu sendiri, kan bisa menghalangi pakai tangan kan? Fal yughayyir biyadihi kan bisa. Tetapi kalau yang melakukan keharaman itu institusi yang sangat besar, yang jenengan secara individual tidak mampu menanganinya gitu kan berarti makna tangan di sini tidak makna tangan hakiki, tapi tangan majasi, yaitu tangan kekuasaan, kan begitu. Oh iya. Termasuk juga penghinaan kepada Rasul ini. Fal yughayyir biyadihi, ubahlah dengan tanganmu. Bagaimana coba jenengan bayangkan jenengan mengubah pelecehan kepada Rasul itu dengan tangan. Coba bayangkan jenengan piye carane? Tangannya jenengan itu mau digunakan untuk apa dalam kasus ini? Ngamplengi sing kan enggak juga kan. Tidak menyelesaikan perkara juga kan. Iya. Walaupun istilahnya kalau memang kemudian itu dilakukan karena ada hadisnya ya bisa saja, tetapi kan
justru nanti dampaknya justru malah negatif. Justru malah Islam semakin dicitrakan kekerasan dan lain sebagainya. Maka sebenarnya makna biyadihi di dalam hal ini, dalam kasus besar semacam ini, artinya adalah tangan kekuasaan. Yang bisa menyelesaikan itu tangan kekuasaan. Oke, gitu ya. Siap. Nah, sekarang kita tidak punya tangan dalam artian fisik, kita tidak bisa mengubah dengan tangan itu, dan kita tidak punya kekuasaan. Artinya kan kita tidak bisa fal yugoyir biyadihi kan. Maka kita lanjutkan hadisnya, fa'ilam yastati, kalau kalian tidak bisa mengubah dengan tangan, fal yugoyir bilisanihi, dengan lisan kalian. Lisan berarti apa? Ya jangan diem. Ada kayak gitu kok diem, tetap ngomong. Nah, kalau di zaman sosial media seperti sekarang itu bisa lisan, bisa tulisan, gitu. Kalau misalnya di caption, di apa itu tulisan. Kalau misalnya di video ya bisa berupa lisan. Maka berarti, ubahlah dengan lisanmu. Berarti acara ini termasuk kemana? Itu termasuk mengubah dengan lisan. Termasuk dengan lisan. Siap. Nah, artinya gini. Ada sebuah kemungkaran, kita nggak diam saja, kita mengubah dengan tangan nggak bisa, tangan kita nggak punya kekuasaan, maka kita hari ini mengubah dengan lisan. Dan apakah persoalannya begini, ada yang bertanya, terus paling juga nggak berdampak kan gitu kan? Apa gunanya kamu ngomong seperti itu? Dampaknya juga nggak ada, kayak gitu kan? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, yang dihisap dari kita itu adalah perbuatan kita. Sementara hasil itu kan di luar kekuasaan kita. Misalnya kita akan mengubah kemungkaran ini dengan lisan. Ya kita akan mengatakan ini sebuah kesalahan, ini menghina Rasul dan lain sebagainya. Apakah itu mengubah atau tidak? Itu di luar kekuasaan kita. Maka yang dihisap itu kita diam atau kita berbicara, itulah yang dihisap gitu. Hasilnya itu di luar kekuasaan kita. Nah, sekarang hadisnya juga belum selesai. Fa'ilam yastati. Kalau kalian tidak bisa mengubah dengan mulut, tidak bisa loh ya, bukan tidak mau loh ya, beda. Kalau tidak mau itu kan, ya tidak mau, aslinya bisa tapi mau. Kalau tidak bisa itu artinya tidak bisa. Tidak bisa itu kemungkinannya satu, bisu. Nah, bisu pun kalau masih bisa nulis, berarti masih bisa kan? Masih bisa. Nah, berarti ada kemungkinan lain apa? Apa ya? Nggak ada sebenarnya ya. Kecuali kalau sebuah kemungkaran itu terkait dengan sebuah fikih yang rumit, harus disampaikan dengan kaidah fikih yang rumit, maka kita nggak punya ilmunya, kita nggak bisa menyampaikan secara lisan dalam kasus itu ya. Misalnya multi akad gitu, jenengan kan nggak tahu multi akad ki apa gitu kan. Ketika ada kemungkaran multi akad terus jenengan diam saja ya wajar saja. Karena apa? Babilisanihi pun nggak bisa karena nggak punya ilmunya gitu loh, bukan karena bisu. Tetapi kalau dalam hal ini kan, dalam hal pelecehan Rasul ini nggak bisanya di mana kan? Semua orang harusnya bisa, semua orang beriman bisa. Nah, tetapi hadisnya belum selesai. Fa'ilam yastati, kalau pakai mulut pun nggak bisa, fal yugosir biqalbihi, maka ubahlah dengan hatimu. Nah, mengubah dengan hati itu seperti apa? Minimal di dalam hati kita itu tidak ridho terhadap kejadian itu. Kalau terhadap kejadian itu saja jenengan tidak ridho pun tidak, maka ke kalimat terakhir fa'ilam yasati wa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Artinya kalau kita hanya aku gak suka pokoknya kalau gitu, tapi aku mau ngomong pun gak berani. Nah, karena teman-temanku ya gitu semua kan, begitu saya ngomong nanti saya dibully gitu kan. Nah, minimal di dalam hati ini enggak rela. Kalau di dalam hati ini rela, maka jenengan itu lemah iman pun sudah tidak. Kalau lemah iman sudah tidak, artinya apa? Tidak beriman, kan begitu. Nah, itu artinya apa? Bahwa terhadap kemungkaran ini tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita ngomong, kita melisankan atau kita menuliskannya. Itu nanti yang akan menjadi catatan kita ketika yaumul hisab. Kan akan ditanya, Pak. Akan ditanya, Mas. Ketika waktu holiday tadi perusahaan holiday tadi melecehkan Rasulullah, apa yang kamu lakukan, kan begitu akan ditanya. Wow, saya bikin acara start day night, misalnya begitu. Ada teman-teman datang terus kemudian menyuarakan di sosial media dan lain sebagainya. Itu. Ini Zat, minum dulu, ada pertanyaan lagi Zat. Monggo silakan.
Jadi sebelum pertanyaan saya bacakan Ustaz, ada sebuah kasus. Jadi teman-teman semua itu tidak semua tahu akan kasus ini Ustaz. Ya, betul. Nah, ada yang diam saja dan bahkan ada yang tidak mau tahu gitu Ustaz. Ya, Bahkan dengan notabene dia seorang muslim Ya. dan di bio Instagramnya la tahzan inallaha ma'ana. Ya. Itu jadi problematika itu Ustaz, jadi Ya. polemik. Nah, jadi di sini ada yang bertanya Ustaz. Yang dituliskan nama umum Muhammad, bukan spesifik Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan nama Muhammad memang nomor satu paling populer di dunia Ustaz. Ya. Nah, jadi menurut sepengetahuan saya tidak perlulah kita kesel-kesel, capek-capek, apalagi berangkat ke Hollywood untuk marah-marah di sana. Nah, Ya. ini pernyataan ini malah seperti ini Ustaz, Ya. seolah-olah tidak ada sebuah kemarahan gitu, Ya. tidak ada kegeraman gitu terhadap kasus ini. Baik, kalau kita menyimak sirah ya, nama Muhammad itu pertama kali digunakan ya kepada Rasulullah. Sebelum itu nggak ada nama itu. Nama Ahmad banyak, tapi nama Muhammad itu baru digunakan pada masa itu. Kalau kemudian hari ini banyak orang bernama Muhammad, itu karena cinta sama beliau, terus kemudian ibu bapaknya cinta kepada beliau, Rasulullah Muhammad SAW, kemudian menamai anaknya dengan nama itu. Artinya semua nama Muhammad di dunia hari ini itu yang mengacu kepada Rasulullah. Coba aja, kalau nggak percaya silahkan disurvei. Ketika misalnya semua di dunia ini yang namanya Muhammad, tanya itu bapaknya ibunya. Ketika memberi nama itu alasannya apa? Jadi perkataan dia itu hanya dalih saja, sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Karena nama Muhammad SAW itu jelas sudah langsung integral dengan sosok Rasulullah. Karena begini, jangankan Muhammad ya, saya katakan ya sekarang ya, Soekarno siapa? Langsung ke situ kan, langsung ke situ. Obama siapa? Langsung ke situ gitu. Maka jangan seperti itu. Sebuah nama itu melekat langsung kepada tokoh yang memang besar dengan nama tersebut. Oke, gitu ya. Terus begini, kalau ada orang yang mengatakan sudahlah, itu masalah orang lain. Yang penting kita sholat saja, yang penting kita tilawah, yang penting kita... Oh, bukan begitu. Rasul tidak mengajarkan begitu. Ada sebuah hadis yang cukup panjang yang mengkisahkan tentang masyarakat di dalam tuntunan Islam. Rasul mengatakan muslimin itu ibarat orang yang naik kapal, ibarat sekelompok orang yang naik kapal. Di kapal itu ada yang dek atas, ada yang di dek bawah. Setiap orang yang di dek bawah itu mau ngambil air, dia harus naik dulu ke atas kan, naik ke atas, kemudian ngambil air, turun lagi ke bawah. Besok butuh air lagi, naik lagi ke dek atas, lewati orang-orang yang di atas, ngambil air, turun lagi ke bawah. Pada suatu hari, orang ini punya ide, kan air di bawah kita bro, ngapain kita naik-naik, kita lobangi aja kapal kita ini. Nah, kalau si fulan ini benar-benar melubangi bagian dirinya, terus yang di dek atas kapal tadi mengatakan, yos biarin itu kan bagian dia ya. Wilayah kita kan sudah, yang penting kita istighfar, yang penting kita sholat, yang penting kita sabar. Sementara dia kan berbuat kerusakan di wilayahnya dia sendiri. Terus dia biarkan si fulan tadi melubangi perahu. Kira-kira yang terjadi apa? Tenggelam semua. Itulah masyarakat Islam itu seperti itu. Kita diajari oleh Rasul untuk tidak diam ketika melihat kemungkaran. Tidak ada istilah di dalam Islam kok soleh-soleh sendirian, itu tidak ada. Ketika ada sebuah kemungkaran di sebuah masyarakat, maka kemungkaran ini juga tanggung jawab kita. Sekali lagi, kita tidak boleh diam. Bahkan ketika ada sebuah kemungkaran yang merajalela, kemudian di tengah-tengah itu ada orang soleh satu yang dia diam saja, azab itu justru dimulai dari orang soleh yang diam saja tadi.
Itu karena memang perintahnya itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk disebarkan ke banyak orang. Jadi ungkapan semacam itu ungkapan yang jelas-jelas salah. Jadi lanjut Ustaz. Kira-kira yang pantas penguasa, oke, atau pihak yang berwenang kasih memberikan hukuman seperti apa Ustaz kira-kira ke pihak-pihak holiday ini? Ya. Oke. Di luar masalah apakah dia melecehkan Rasul atau tidak. Jelas-jelas yang dijual itu barang haram. Oh iya. Maka harusnya sejak awal tidak usah nunggu melecehkan atau tidak, harusnya tidak usah diberi izin yang semacam itu. Gitu kan. Nah, kenapa? Persoalannya kenapa sekarang kok diberi izin gitu loh? Akhirnya kan terus kemana-mana. Nah, pelecehan kepada Rasul itu kan terus kemudian apa ya, masalah kedua dari masalah utama kan gitu. Masalah utamanya apa? Ya menjual jelas-jelas barang yang haram. Nah, kalau kita lihat karena kenapa kok hal-hal seperti itu masih diperbolehkan di negeri ini? Khamr gitu ya, minuman memabukkan itu, bahkan pelacuran dan lain sebagainya. Itu kenapa kok masih dibolehkan? Kenapa kok masih diberi izin? Kan gitu. Pasti pertimbangannya apa? Manfaat. Karena apa? Menghasilkan pendapatan gitu kan. Mereka bayar pajaknya besar dan lain sebagainya. Penghasilan daerah, penghasilan macam-macam kan. Nah, atau dengan alasan lain. Mungkin ya kalau tidak untuk mabuk kan nggak apa-apa, yang penting anget-anget aja kan, ada yang bilang gitu kan. Ya sebenarnya kita itu ketika Allah sudah mengharamkan itu ya haram, tidak lagi bicara soal manfaat atau tidak manfaat, karena ayatnya memang begitu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, ini Allah berfirman kepada Rasul ya. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, akan bertanya tentang khamr dan maisir. Qul fihima ismun kabir. Katakanlah bahwa di dalam keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Artinya di situ memang ada manfaat. Allah itu sudah katakan bahwa memang betul di dalam alkohol itu ada manfaat, dan di mana-mana ada manfaat. Di dalam babi ada manfaat, mohon maaf, di dalam pelacuran ada manfaat, di dalam maisir, judi juga ada manfaat. Tetapi Allah tegaskan bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka pedoman kita itu tidak lagi manfaat atau tidak manfaat. Begitu Allah haramkan, selesai. Nggak usah pertimbangan apakah dia membawa manfaat atau tidak. Begitu. Nah, sekali lagi, maka yang diperlukan apa? Tidak usah menunggu dia melecehkan Rasul atau tidak. Apalagi ditambah dengan melecehkan Rasul. Harusnya tutup selesai. Terus kemudian apakah yang ditutup hanya holiday tok tadi? Yang enggak, ya semuanya lah. Alasannya bukan sekedar menghina Rasul, tetapi karena menjual sesuatu yang haram, sesuatu yang merusak bagi masyarakat. Terus ketentuan hukuman dari agama Ustaz bagi orang-orang yang merendahkan Allah atau Rasulnya dan lain sebagainya Ustaz. Apakah ada ketentuan hukum untuk dibunuh atau di apa gitu Ustaz yang dari agama sendiri? Sekarang kan di penjara, Ustaz. Di penjara kan masih bisa keluar gitu. Ya, kalau itu termasuk hukuman yang tidak ditentukan bentuknya. Kalau misalnya ya pembunuh itu dikisos itu jelas, terus kemudian pezina itu dirajam atau dicambuk itu jelas, pencuri dipotong tangan itu jelas. Tetapi itu termasuk yang tidak ditentukan jenisnya. Maka itu nanti tergantung kepada khalifah sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah, di dalam sejarah Islam maupun di dalam sirah Nabi, itu memang biasanya pelecehan itu muncul dari negeri kafir. Misalnya ya,
ketika zaman Rasul itu ada Yahudi yang melecehkan Muslimin itu kan negeri kafir. Kemudian zaman Al-Mu'tasim itu dari Romawi negeri kafir juga. Selalu pelecehan itu dari negeri kafir. Nah, hukumannya apa? Hukumannya tidak orang per orang, tetapi negeri itu ditaklukkan hukumannya. Nah, persoalannya sekarang kan ya itu tadi, pemimpinnya nggak ada, terus yang menghina juga Orang sini gitu kan. Nah, sama rata ya, gitu. kita juga rata. Gitu. Maka dalam kondisi seperti ini memang kita tidak bisa sampai pada suatu titik ideal menghukumi mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kecuali terus kemudian kita berjuang ya, mendakwahkan apa yang yang memang harusnya ditegakkan, kan begitu. Oke, siap. Monggo. Apalagi Ustaz? Ya monggo, mungkin teman-teman. Oke, kita buka ini dulu ya. Mungkin ada yang sudah mengganjal penasaran banget untuk mau bertanya. Silakan yang angkat tangan. Ya, ada. Oh, ada 2 orang. Yang dari Ihwan. Yang dari Ahwat ada nggak? Biar kita bisa anukan waktu. Nggak ada ya? Berarti ini udah terlalu paham yang Ahwat. Fokus soalnya nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irham dari Klub Band. Mas Irfan. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara kita meningkatkan iman Islam kita di zaman sekarang ini? Karena permasalahannya yang sangat maksud saya itu saat ini yang ada gitu. Terkadang ada salah satu pendakwah atau ustadz atau kita bisa bilang kiai mungkin ya, yang ternyata malah kesini-sininya malah melenceng gitu. Nah, kiai saja atau ustadz saja yang seperti ini yang imannya benar-benar kuat bisa melenceng gitu. Apalagi kita gitu. Dan saya pribadi bertanya ini karena saya pribadi juga takut menjadi pribadi yang salah juga gitu. Yang mengikuti pola pikir saya tidak bisa waras karena mungkin ya keadaan sekarang yang bisa dibilang kemungkaran itu benar-benar merajalela begitu. Ya, itu yang mau saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Baik. Mas Irfan. Langsung kita jawab dulu ya. Langsung ya Ustadz. Biar clear langsung. Biar masih ingat pertanyaannya. Siap. Kita mulai dari definisi iman itu sendiri, Mas Irfan. Iman itu apa? Iman itu adalah pembenaran yang pasti disertai dengan bukti. Bukti itu dalil. Misalnya pembenaran yang pasti tentang keberadaan Allah disertai dengan bukti. Dalil itu kan artinya bukti. Dalil itu nanti ada 2, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu bagaimana akal kita memahami realitas, dan dalil nakli bagaimana akal kita memahami dalil ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis, kan begitu. Nah, misalnya ya, bahwa Allah itu ada, benar, sudah kita buktikan bahwa semua yang ada ini adalah terbatas. Mau nggak mau harus diawali oleh sesuatu yang tidak terbatas. Itu adalah sebuah pembenaran yang disertai dengan bukti. Bukti akliyah bahwa kita melihat realitas alam itu seperti itu. Nah, maka berarti apa? Keimanan itu akan meningkat seiring dengan kita membuktikan berbagai macam itu. Misalnya iman kepada Allah itu akan semakin kuat ketika kita membuktikan secara akliyah bahwa Allah itu mau nggak mau ada. Kita memikirkannya. Seperti halnya Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah itu kan dia melihat alam dulu, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Itu kan proses berpikir. Sampai beliau Nabiullah Ibrahim mendapatkan keimanan yang sangat kuat. Kemudian nanti terkait dengan perihal gaib. Kalau perihal gaib tidak bisa kita landasi dengan dalil akli, karena gaib itu sesuatu yang tidak bisa terindra. Sementara akal kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak terindra, sesuatu yang gaib. Maka sesuatu yang gaib dalilnya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk hukum-hukum itu kan dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah. Maka meningkatkan iman, karena gini, iman itu bukan sesuatu yang sifatnya datang tiba-tiba gitu. Iman itu adalah sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita gali. Kenapa? Karena iman itu adalah sebuah pemahaman. Kalau orang bilang hakikat, namanya hakikat itu. Hakikat itu adalah kita memahami tentang apa sesungguhnya kehidupan ini. Itu yang namanya hakikat. Bahwa hakikatnya itu kita diciptakan Allah. Soal hakikat rezeki, bahwa hakikat rezeki itu
rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya kadang kita kerja keras kemudian dapat sedikit, tidak kerja kadang dapat banyak, itu artinya kan di luar pekerjaan kita. Itu kita belajar tentang hakikat di dalam Islam. Nah, nanti hakikat itu akan semakin meningkat ketika kalau kita sering dengar makrifat. Nah, makrifat itu adalah ketika kita sudah mengalami. Kita mengalami, tidak sekedar pengetahuan, tidak sekedar bahwa rezeki itu datang dari Allah, itu kan baru pengetahuan. Kemudian kita mengalami di realitas kehidupan kita. Oh, bener ya. Ini ternyata yang dihajarkan kemarin di hakikat itu, aku mengalaminya. Itu maka iman kita semakin kuat. Nah, berarti keimanan itu pertama memang dibangun dari pemahaman. Dibangun dari pemahaman, kemudian pemahaman itu kita konfirmasi dengan kehidupan nyata kita, dan ternyata kehidupan nyata kita sesuai dengan apa yang kita pelajari. Itu iman kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan jangan lupa disertai dengan ibadah. Ibadah itu nanti akan semakin memperkuat perasaan kita. Iman itu kan nanti ada dua, ada yang muncul dari pemikiran, ada yang muncul dari perasaan. Kalau yang muncul dari pemikiran itu dari pemahaman-pemahaman tadi. Maka meningkatkan iman caranya bagaimana? Ya belajar terus. Semakin tinggi ilmunya, semakin ininya meningkat. Terus secara perasaan dibangun dengan ibadah. Semakin banyak kita ibadah wajib, ibadah nafilah, ibadah sunnah ya, itu semakin terasah keimanan kita. Itu kondisi normalnya seperti itu. Tetapi kondisi normal itu pun bisa hangus jika ada hasad di dalam hati. Maka yang jenengan sebutkan tadi, kok ada ya orang alim, berilmu. Alim itu artinya bukan pendiam. Kalau di Jawa kan alim itu menengan, orang itu alim. Alim itu artinya orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu. Nah, alim tetap alim, dia punya ilmu, tapi kok seperti yang panjenengan katakan tadi, imannya nggak jelas, malah justru membela orang kafir dan lain sebagainya. Itu jelas karena ada penyakit di dalam hatinya. Nah, penyakit apa? Penyakit hasad, penyakit benci. Contoh begini, contoh penyakit hasad. Merasa yang paling paham itu saya. Pokoknya orang lain salah. Pokoknya kalau harokah lain salah, kalau madhab lain salah, semua salah gitu. Yang benar saya. Nah, itu penyakit hati itu. Itu penyakit hati. Maka yang seperti itu seringkali menghalangi kebenaran. Karena kita harus paham bahwa di dalam Islam perbedaan madhab itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi pendapatnya ini, perbedaan pendapat ini muncul dari sesuatu, dari dalil yang doni, nanti saya jelaskan apa itu doni, maka wajar terjadi khilafiyah, wajar terjadi perbedaan pendapat. Dan kita harus menghormati perbedaan pendapat itu. Kecuali kalau sebuah hukum yang muncul dari dalil yang qot'i, sudah jelas ayatnya aqimus sholah, maka nggak ada perbedaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu sudah jelas, nggak boleh ada perbedaan. Nah, begitu. Maka kemampuan menata hati kita untuk memahami perbedaan pendapat di dalam sesama muslim ini termasuk bagaimana kita menghindari penyakit hati. Karena seringkali seperti itu. Seseorang itu menolak sebuah kebenaran karena kebenaran itu yang menyampaikan ustadz dari harokah lain. Nah, itu kan bahaya, akhirnya ditolak itu mengerikan. Nah, kalau penyakit hati seperti itu terus diasah, terus diopeni gitu ya dalam bahasa Jawanya, maka akan semakin tebal menutup hati. Ya, ini bahaya. Kalau hati sudah ditutup dengan penyakit seperti ini, kebenaran-kebenaran itu akan sulit untuk dilihat. Itu yang bisa saya sampaikan. Ngaten ya Mas Irfan nggih. Monggo. Oke. Itu saja, jelas ya? Jelas ya? Oke. Masih ada lagi? Ada lagi yang oke. Tapi sebelumnya ya, sampein kasih mic. Sebelumnya tadi kan masih Ustaz, saya potong dikit saja. Tadi kan masih ada hadiah. Ya, hadiah tas. Satu tas ya? Satu tas. Dan saya tambahin lagi tas untuk akhwat ya. Ntar gini. Sekarang yang mau hadiah buat Instastory ya. Ya, Instastory. Buat rangkaian kata yang
sangat mungkin bisa membuat teman-teman terdorong untuk lebih ke masjid atau terpancing emosionalnya Ya, dengan oke. kasus yang Oke. yang sedang viral Ustaz. Ya, Pokoknya ntar ada 2 orang yang bakal direpost sama Muslim United, dan itu dapat. itu yang dapat hadiah. Oke. Gitu. Oke. Jadi Monggo, silakan. sengaja dari sekarang saya Ustaz potong Oke, oke. biar ntar admin bisa memilih 2 orang pemenang. Oke, oke. Untuk tas ya. Ya, Yang monggo. bisa direpost, saya minta admin ntar 2 orang, dua akun yang mungkin kalimatnya bagus, penyampaiannya bagus dan sehingga bisa membuat teman-teman atau yang orang lain melihatnya tertarik ya, atau mungkin bisa lebih apa ya, pokoknya nggak garing lah isinya gitu, lebih berbobot gitu. Itu akan mendapatkan hadiah tas satu yang tadi, sama ada tambahan ntar untuk akhwat ya. Siap ya? Siap ya? Ya, Buat yang Rijal mungkin bisa dapat tong ini gitu. bisa Ustaz. Dan jangan lupa tag di @muslimunited.official ya. Nanti yang direpost pokoknya itu yang menang otomatis. Yang milih Oke. siapa? Admin. Oke, oke. Itu ya biar fair ya. 2 hadiah sama yang tas ransel ntar. Kalau itu sekalian isinya kalau itu. ada yang telah kita sediakan untuk yang akhwat ya, gitu ya Ustaz ya. Oke, lanjut yang nanya. Monggo, Abang. Oke, monggo silakan. Bismillah. Saya ingin menanyakan seputar surah An-Nisa ayat 59 yang seputar mematuhi Allah, mematuhi Rasul dan mematuhi ulil amri. Oke. Apakah yang dimaksud ulil amri di sini? Apakah artinya bukan hanya penguasa, ada arti lain? Dan kalau boleh sekaligus dengan sumber-sumbernya seperti tafsir Ibnu Katsir atau perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jazakumullah khairan. Oke, gitu Ustaz. Oke. Pertanyaannya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, saya pikir ini pernah juga disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat nih. Di situ ada kata ati itu artinya taatlah, itu apa? Fi'il amr, perintah untuk taat. Atiullah, maka taat kepada Allah. Atiur rasul wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan di dalam ulil amri itu tidak ada kata atiknya. Memang begini, apa namanya? Kalau ada wawu atof itu artinya adalah menyambung. Misalnya gini, Doni membeli buku dan pensil, misalnya ya. Doni membeli buku dan pensil. Itu kan artinya Doni membeli buku, Doni membeli pensil, kan begitu kan? Dan itu kan artinya menggantikan subjek predikat tadi. Tetapi perhatikan kalimat ini. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Oke? Allah dan Rasul ada atiknya, sementara ulil amri tidak ada atiknya. Kenapa demikian? Karena di situ derajat antara Allah, Rasul dan ulil amri itu sesuatu yang berbeda derajatnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah ketaatan yang mutlak, tanpa tawar menawar gitu. Tetapi kepada ulil amri itu ada tawar menawarnya. Tawar menawarnya apa? Tawar menawarnya adalah ketika ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat itu menjadi relevan bahwa kita wajib taat kepada ulil amri itu dalam konteks ketika ulil amrinya juga atik kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Tetapi memang ulil amri di situ yang disebut memang apa? Memang pemimpin itu. Pemimpin itu apa? Dalam hal ini pemimpin sebenarnya bukan sekedar pemimpin administratif seperti apa manajer perusahaan atau kepala sekolah gitu kan. Tetapi memang pemimpin politik memang gitu. Memang dalam hal pemimpin politik ayat-ayat itu. Tetapi sekali lagi jangan dipisahkan atik kepada ulil amri ini dengan atik kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ulil amri ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada ulil amri. Sekarang coba bayangkan, ulil amri ini memerintahkan sesuatu yang Allah haramkan. Apakah kita kemudian wajib taat kepada ulil amri? Kan tidak. Misalnya mewajibkan kita untuk minum khamr, misalnya begitu kan. Kan kita tidak mungkin kan patuh kepada ulil amri kan. Kenapa? Karena ulil amrinya sendiri nggak patuh kepada Allah dan Rasulnya begitu. Maka di dalam ayat itu sekali lagi ati Allah
wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di ulil amrinya enggak ada kata atiknya. Begitu, oke? Jadi sekali lagi bahwa kita harus taat kepada ulil amri itu harus kita lihat dulu ulil amri yang semacam apa. Ulil amri yang dimaksud di dalam konteks ini adalah pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya tidak hanya dalam bidang pribadi. Kan ada orang yang bilang asal dia sholat kan artinya dia muslim, ada yang bilang gitu kan. Oke, sekarang saya tanya, misalnya ya, pemimpin itu sholat, jenengan sholat tidak? Sholat. Sholatnya jenengan itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Sholatnya pemimpin untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk dia sebagai pribadi, bukan dia sebagai pemimpin. Oke. Nah, jenengan disebut memimpin rumah tangga dengan hukum Allah itu kapan? Yaitu ketika mendidik anak istri panjenengan dengan jalan Allah, kan begitu. Begitu juga pemimpin. Pemimpin ini disebut taat kepada Allah sebagai pemimpin itu ketika mengatur rakyatnya itu dengan hukum Allah. Itu disebut pemimpin yang atiullah wa atiur rasul gitu. Tidak sekedar sholat. Kalau sholat itu kan ibadah dia sebagai pribadi, bukan ibadah dia sebagai pemimpin. Kalau ibadah dia sebagai pemimpin apa? Ya hal yang paling membedakan dia dengan dia sebagai pemimpin dengan orang biasa itu apa? Karena dia itu menghukumi rakyatnya, kan begitu. Maka disitulah letak kepatuhan sebagai pemimpin, yaitu apa? Menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah. Maka pemimpin yang tidak menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah, dia tidak layak disebut sebagai ulil amri walaupun dia sholat. Karena sholat itu urusan dia pribadi, bukan urusan dia sebagai pemimpin. Ngerti nih Mas, itu jawaban dari saya. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada dari Nisa. Minta tolong kakak ya. Tolong digeser ke belakang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kasus yang seperti ini udah lumayan banyak yang terjadi ya. Sebelum mereka memposting untuk promosi, biasanya mereka akan membuat semacam atau membuat berbagai rilisan untuk meminta maaf, karena dia akan tahu hal itu akan menimbulkan kontroversi. Dan bukan hanya yang holiday, tapi banyak juga. Nah, rata-rata orang awam pun akan berpikir, ya sudahlah, dia udah minta maaf, udah buat pernyataan maaf juga. Allah aja memaafkan, masa kita enggak? Nah, gimana cara menyentil atau menyikapi orang-orang awam yang seperti itu? Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat gini aja, kalau namanya orang awam itu kan diberi analogi yang awam juga ya. Gitu. Misalnya gini, ada seorang mencuri, terus kemudian dia minta maaf, dia dihukum nggak? Tetap dihukum kan. Ada seorang koruptor, kemudian dia minta maaf. Apakah kemudian dia tidak dihukum? Kan tidak. Ya itu sesimpel itu saja kan. Minta maaf itu ya bagus, sesuatu minta maaf itu bagus. Persoalan minta maafnya ikhlas atau tidak itu di luar pengetahuan kita. Karena itu urusan hati kan. Kita nggak tahu dia minta maaf beneran atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi bahwa proses hukum ya tetap saja berjalan walaupun kita memaafkan. Kan begitu. Tetapi begini, kita juga bisa memberikan sebuah gambaran bahwa sesuatu yang terencana itu kok ya minta maaf gitu kan. Kalau sesuatu yang tidak sengaja minta maaf, oke lah. Misalnya ya, aku nggak sengaja nginjak kaki antum, maaf ya kan itu biasa. Tapi kalau maaf ya kan nggak lucu juga kan, udah sengaja, walaupun ya bisa saja kan begitu kan. Nah, sebuah bisnis ketika mengatur sebuah postingan ini manajemen pengelolaan sosial media pada sebuah bisnis, karena saya juga bergerak di bidang itu gitu. Di sebuah perusahaan yang memiliki sosial media itu bukan postingan hari ini dibikin hari ini, tidak. Postingan bulan depan itu sudah dibikin hari ini. Bulan depan itu ada hari apa, hari besar apa, itu nyusunnya itu 2-3 bulan sebelumnya. Maka termasuk itu pasti itu sudah dirancang sebelumnya. Maka itu jelas dengan kesengajaan. Bahkan mungkin
surat permintaan maaf dan segala macam skenario menyelamatkan dirinya itu sudah sudah dibikin, kemungkinan besar seperti itu. Ya saya pikir itulah, sama teman-teman yang awam ya monggo saja minta maaf. Minta maaf itu sesuatu yang baik. Tetapi ya hukum tetap saja berjalan. Saya pikir gitu nih. Iya. Ada lagi? Saya mau tanya Mas. Tanya. Oh, Di monggo, sini. monggo. Kalau nggak ada tak tanya tadi. Monggo. Ada. Dengan kasus umat Islam yang seolah dipermainkan Ustaz. Nah, jadi diadu domba terus. Jadi sepengetahuan saya sejarah itu selalu berputar Ustaz. Iya betul. Nah, dulu Islam memiliki sempat di puncak kejayaan dan Betul. sekarang kita dengan proses mau ke atas lagi gitu Ustaz. Iya, betul. Nah, tapi sekarang itu seolah-olah umat Islam itu hendak ke atas, tapi posisinya itu di stuck Ustaz. Di apa bahasa? Diganjel Ustaz. Iya. Diganjel, tidak bisa untuk ke atas lagi itu Ustaz. Iya. Nah, apakah ini memang bentuk kesengajaan? Ya memang justru kesengajaan Ustaz. Dan bagaimana kita kaum muda, maksudnya kesengajaan dari siapa? kesengajaan dari mereka, orang-orang kafir gitu Ustaz. Iya, iya. Dan menghalangi kita untuk menapaki puncak kejayaan kembali Iya, gitu iya, Ustaz. Nah, iya. bagaimana Ustaz? Kita para pemuda itu yang notabene sekarang lagi Indonesia memiliki bonus demografi Ustaz. Nah, Iya. pemikirannya yang masih fresh dan wawasannya luas dan sumber-sumber pengetahuan itu tidak terbatas sekarang. Nah, bagaimana kita kaum muda itu menyikapi agar bisa melewati ganjelan ini Ustaz, Ya. untuk umat Islam ke puncak kejayaan lagi. Oke. Ini jawabannya beberapa lapis. Yang pertama begini. Waktullah itu janji Allah ya. Janji Allah itu tidak pernah ingkar. Itu secara akidah kita sudah yakin dulu, oke? Bahwa janji Allah itu pasti terjadi. Persoalannya terjadinya kapan? Allah alam. Kita nggak tahu, gitu kan? Nah, ada persoalan lagi terhadap janji Allah itu apa yang kita lakukan? Contoh, Allah itu sudah berjanji memberi rezeki kepada setiap makhluknya, termasuk kita semua. Tetapi Allah itu tidak hanya berjanji memberi rezeki, tetapi memerintahkan kepada kita untuk menjemputnya. Kan begitu. Maka justru ketika rezeki itu belum turun, itu adalah kesempatan kita untuk menjalankan perintah Allah, yaitu apa? Bekerja. Sementara rezeki yang sudah Allah pastikan karena itu adalah qadha, maka rezeki itu kan sebenarnya tidak dihisap. Rezekinya ya. Maksudnya gini, Allahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu meluaskan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Artinya luas dan sempitnya rezeki itu kan tergantung Allah kan, bukan tergantung kerja kita kan. Nah, tetapi kenapa misalnya ya, kenapa sih kok dalam beberapa saat ini rezeki yang Allah janjikan itu kok belum turun? Itu justru malah kesempatan kita untuk menjalankan perintah apa? Perintah menjemput tadi. Karena luas atau sedikit itu kan sudah dijanjikan Allah dan tidak akan dihisap. Yang dihisap apa? Bekerjanya kita itu. Gitu ya. Nah, sekarang kembali ke janji Allah tentang kemenangan Islam. Jelas Allah itu berjanji untuk memenangkan Islam ini. Persoalannya kok belum menang-menang, gitu kan? Nah, justru ketika belum menang-menang ini adalah kesempatan kita untuk beramal menyumbangkan sumbangsih kita untuk kemenangan itu apa gitu loh. Sekarang coba bayangkan kalau tiba-tiba menang gitu aja, antum nggak dapat pahala apa-apa mas. Tiba-tiba menang itu antum belum berjuang apa-apa, tiba-tiba menang kan justru malah nggak kebagian kan. Nah justru itu loh. Nah kalau kita lihat sekarang juga begini, Rasul itu ketika mendapatkan kemenangan di Madinah dan lain sebagainya, itu kan juga nggak langsung, lama loh di Mekah itu. Di fase Mekah sama fase Madinah itu panjang mana? Panjang fase Mekah kan? Fase Mekah itu 13 tahun. Iya. Fase Madinah itu cuma 10 tahun. Lah penantian
Rasul untuk mendapatkan kemenangan di Madinah itu panjang loh. Panjang, pakai disiksa dulu, pakai dipersekusi dulu, pakai diboikot dulu dan lain sebagainya kan. Sampai bahkan para sahabat itu bertanya, kapankah datang pertolongan Allah ini? Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Dan kemudian apakah kamu berpikir akan mendapatkan surga, mendapatkan pahala sementara belum datang ujian-ujian, cobaan-cobaan seperti orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu ada yang digergaji, ada yang macam-macam gitu kan. Artinya memang ada cobaan-cobaan yang harus dilalui. Nah, cobaan-cobaan itulah justru yang merupakan ladang amal kita. Maka kalau sekarang itu seolah-olah itu ganjel yang dengan sebutkan tadi, justru ganjelan ini PR kita. Ganjelannya di mana gitu? Ganjelannya mana? Oke, kita ambil ganjelannya. Nah, ketika antum bisa ngambil ganjelan ini kan pahalanya kan? Nah, gitu loh. Nah, itu. Jadi sekali lagi kita itu satu tawakal kepada Allah. Tawakal apa? Bahwa Allah sudah berjanji memenangkan, maka pasti menang, itu tawakal. Tetapi tawakal itu kan tidak hanya seperti itu. Tahu kan hadisnya tawakal kan? Ada orang Badui datang membawa unta, untanya ditinggal di luar, masuk ke masjid, ditanyain sama Rasul, di mana untamu? Itu saya biarkan di luar. Enggak begitu. Lah kok begitu? Saya tawakal. Oh, enggak, tawakal itu enggak begitu. Lah gimana? Ikilha wa tawakal. Ikilha, talilah untamu wa tawakal, dan bertawakallah. Artinya tawakal itu tidak sekedar tawakal, tetapi menali ini loh. Menali ini kan wilayah duniawi kita. Menali tali unta itu kan wilayah duniawi kita. Termasuk kemenangan Allah itu kita tawakal pasti menang. Tetapi kan ada wilayah duniawi yang harus kita kerjakan. Justru wilayah duniawi itulah yang kita dihisap. Dan kita mendapatkan pahala banyak itu justru di situ. Gitu, Mas. Berarti holiday ini termasuk ganjelan? Termasuk ganjelan yang jenengan nanti akan panen pahala itu justru di situ. Gitu teman-teman ya. Kenapa kok dari sekian banyak ya, tadi disampaikan sahabat kita tadi, ini enggak hanya sekali ini, tapi sudah berkali-kali lah. Dan di negara Konoha ya. Kenapa itu Muslim yang diusik? Kenapa itu agama Islam yang diusik? Kalau dari kacamata kita ya, dari berita-berita yang sering viral itulah Islam pasti yang di situ, yang diusik Islam. Kenapa Islam yang diusik? Ya. Satu, pertama dari segi akidah dulu. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bahkan tidak tahu kenapa mereka membenci Islam. Ya, nggak tahu. Tiba-tiba aja membenci Islam tanpa sebab dia membenci Islam. Kenapa demikian? Karena ada bisikan setan, ada bisikan iblis langsung ke dadanya untuk membenci kebenaran agar dia terjauh dari kebenaran itu. Itu dari segi akidah, bahwa pasti ada sebuah bisikan dari setan, dari iblis untuk membuat orang musyrik, orang kafir itu membenci Islam. Yang kedua, Islam itu adalah sebuah potensi kekuatan yang luar biasa besar. Dari segi jumlah penganutnya saja sudah luar biasa besar gitu. Maka Islam itu adalah sebuah potensi ancaman ketika dia bangkit. Ya, jika bersatu, bangkit itu potensi besar yang bisa mengalahkan manapun. Sekarang bayangkan, muslimin itu di seluruh dunia itu berapa miliar? Ya kan? Misalnya dibanding itu dari segi jumlah orangnya ya. Kita bandingkan dengan jumlah penduduk China misalnya yang sebesar itu lebih besar umat Islam. Bahkan negeri-negeri muslim ini kalau disatukan ya, dari ujung barat Maroko itu kan sampai Papua gitu, itu kan besar sekali, lebih besar dari China. Coba bayangkan kalau itu bersatu. Itu kan kekuatan yang luar biasa besar. Dan mereka tahu benar, Mas. Mereka tahu benar bahwa Islam itu adalah sebuah potensi untuk menjadi kekuatan. Maka biar tidak bersatu, dipecah belah dengan segala macam, diadu domba. Maka kalau ada adu domba antar muslim, itu jenengan jangan justru malah seneng gitu. Malah ada saudara kita misalnya di posting konyol gitu kan, jenengan ikut nge-share, itu sama juga ikut menyebar luaskan adu domba itu. Kita sadarilah musuh kita itu bukan saudara muslim. Misalnya ya nuwun sewu ya,
Misalnya ada kelompok tentara-tentaraan itu ya, kelompok tentara-tentaraan yang suka jenengan tahu sendirilah. Kadang-kadang nyanyi-nyanyi sambil dangdutan misalnya begitu kan. Terus jenengan kan ada videonya viral. Siapa coba yang memviralkan? Terus antum dengan ketawa-ketawa, wah ikut diviralkan. Itu artinya apa? Memperbesar jurang gitu loh. Memperbesar jurang. Itu pecah belah. Kok malah antum ikut menyebarluaskan, itu gimana ceritanya gitu. Itu hati-hati. Walaupun betul apa yang mereka lakukan itu kadang salah gitu ya. Menjaga rumah ibadah orang lain itu memang salah gitu. Ya kita ingatkan, tetapi jangan terus kemudian menimbulkan kebencian, karena ini sesuatu yang sangat merugikan persatuan umat Islam ini gitu. Ada pertanyaan dari YouTube nih, Tats. Satu pertanyaan lagi ya mungkin ya. Apakah kita akan mengalami penderitaan yang sama seperti yang Rasulullah alami sebelum Islam zaman now bangkit? Maksudnya. Iya. Ya baik. Kalau kita itu mengikuti jalan Rasul, itu maka pasti akan mengalami hal yang sama, pasti. Karena semua nabi juga mengalaminya, tetapi bisa jadi bentuknya berbeda. Tetapi polanya sama. Kalau kita lihat ya, Rasul itu dulu-dulunya itu kan Al-Amin, sangat dipercaya, sangat dihormati begitu kan. Tetapi begitu menyebar luaskan Islam, beliau mulai difitnah, memecah belah bangsa Quraisy kan begitu. Difitnah sebagai penyihir, difitnah sebagai macam-macam. Terus kemudian para sahabat itu ada yang dipersekusi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat pola-pola itu terus akan berulang. Jika kita mengikuti jalan Rasul, maka kita juga akan mengalami fase-fase yang sama dengan apa yang Rasul rasakan. Jadi justru dengan seperti inilah kita bisa merasakan bagaimana beratnya perjuangan Rasul, bagaimana beratnya perjuangan para sahabat begitu. Jadi jangan khawatir kalau kita hari ini itu mengalami berbagai persoalan, kita ingat bagaimana Rasul dan para sahabat mengalaminya hal yang sama. Gitu ya. Walaupun tentu tidak bisa sama persis 100% ya, tapi pola-polanya itu sama. Saya pikir itu nih. Oke, ada lagi yang di online? Monggo. Yang dari online? Kalau nggak ada, kita ke offline lagi. Offline lagi ya. Oke, masih gimana? Ada yang masih gerundel yang mau ditanyain? Dari jamaah Ikhwan? Iya. Kalau nggak ada, saya sendiri yang nanya nih, Ustaz. Kalau nggak ada, saya sendiri yang nanya, Ustaz. Ya, monggo silakan. Oke. Kita kembali lagi ke laptop, Ustaz. Yang kasus pertama. Itu saya baca di Twitter barusan. Itu ada fakta, 5 fakta terkait holiday, ya, terkait holiday di momen ini. Itu dari pihak yang berwenang akan memberikan sanksi 10 tahun, 10 tahun. Apakah itu bagi kita itu cukup nggak kira-kira, Ustaz? Apa itu 10 tahun itu? 10 tahun penjara. Oh. Iya, dan juga gampangnya, Ustaz. Gampangnya mereka itu setelah viral itu langsung menghapus dan meminta maaf. Itu aja. Apa kita sebagai umat Islam itu langsung memaafkan begitu saja atau harus langsung melupakan kejadian ini, Ustaz? Gimana? Atau yang pertama aja, apakah kita segampang itu memaafkan dan melupakan begitu saja? Baik. Ustaz, setelah mereka minta maaf. Baik, begini. Tentu saja kita mengapresiasi ya atas apa yang dilakukan aparat telah berupaya untuk memberi hukuman dan lain sebagainya. Kita tetap mengapresiasi itu. Kalau masalah minta maaf, memang Allah perintahkan kita ketika ada orang meminta maaf, kita maafkan. Memang perintahnya begitu. Tetapi itu tidak menghentikan kita untuk tetap berdakwah. Dalam artian begini, hal-hal semacam itu akan terus berulang ketika memang Islam itu tidak memiliki junnah. Junnah itu tameng. Islam tidak memiliki tameng. Nah, maka dalam hal ini kita memaafkan, iya, kita mengapresiasi hukuman, iya, dan lain sebagainya.
tetapi tidak menghentikan kita untuk mendakwahkan bahwa Islam itu memang harus tegak secara kafah, secara menyeluruh gitu, agar hal-hal semacam itu terlindungi, agar agama ini terlindungi, agar umat ini terlindungi dari kerusakan akal dari khomer itu, kerusakan akal dari kemaksiatan yang ditimbulkan oleh sistem yang memang salah ini. Jadi begitu, Mas. Sekali lagi intinya kita adalah soal memaafkan, kita pasti memaafkan, soal apresiasi kita mengapresiasi, tetapi hal ini tidak menghentikan kita untuk terus bersuara, terus berdakwah, untuk menyampaikan bahwa Islam itu memang harus ditegakkan secara menyeluruh. Saya pikir itu. Oke, tadi jenengan bilang Islam akan ditegakkan secara kafah saja, secara menyeluruh untuk melindungi umat atau akan menegakkan hukum-hukum Allah. Apakah dampak positifnya tegaknya kafah itu akan tegak hanya untuk Islam saja atau untuk non Muslim juga, Ustaz? Sehingga mungkin bisa saja kan kalau udah tegak ada yang nggak terima atau gimana, Ustaz? Iya, baik. Gitu. Kalau disebutkan oleh Allah itu kan bahwa tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, kan begitu kan. Kemudian orang menerjemahkan sebagai Islam rahmatan lil alamin. Itu artinya seperti apa sih sebenarnya? Islam rahmatan lil alamin itu artinya ketika syariat Islam itu ditegakkan, maka hukum-hukumnya, dampak-dampaknya itu akan merahmati seluruh alam. Seluruh alam. Seluruh alam itu artinya ya tidak hanya muslimin. Ya muslimin, ya kafirin, ya termasuk alam binatang, yang termasuk alam semesta, bumi dan lain sebagainya. Yang dirahmati itu tidak cuma muslimin. Dengan penerapan hukum dari Allah itu otomatis akan merahmati seluruh manusia, tidak terbatas Islam maupun non-Islam. Nah, saya pikir itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena ini hukum dari Allah sang pencipta manusia itu sendiri yang pasti paham. Masa ya Allah nggak paham terhadap orang walaupun orang itu kafir ya. Nah, itu tetap paham kan? Gitu. Sekali lagi, dan itu sudah terbukti di dalam sejarah. Ketika Islam itu diterapkan, itu rahmatnya itu meliputi seluruh alam. Salah satu contoh di dalam sejarah yang pernah kita alami, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menarik zakat dari Maroko. Petugas zakat itu menarik zakat dari Maroko, membawa banyak sekali zakat. Kenapa zakatnya banyak? Ya karena rakyatnya makmur kan. Terus kemudian mau dibagikan kepada orang-orang miskin. Ternyata sudah tidak ada orang miskin. Siapa yang punya hutang datang ke sini, kami lunasi. Ternyata tidak ada yang datang. Siapa yang jomblo mau nikah tapi nggak punya duit, kami beri. Tidak ada, sudah punya duit semua jomblo-jomblonya. Kalau sekarang yakin banyak yang datang itu, banyak sekali. Karena sudah tidak ada, maka beliau membeli gandum, kemudian disebar di puncak-puncak gunung. Itu sedekah kepada burung-burung. Artinya ketika Islam itu diterapkan, yang terrahmati itu tidak hanya manusia. Jangankan orang kafir, binatang aja terrahmati kok gitu. Alam semesta saja terrahmati. Jangan khawatir. Non-Muslim kalau Islam tegak, itu tetap masih bisa hidup. Bahkan kalau tidak mau masuk Islam, boleh. Kan tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Tidak ada narasi. Kan narasinya begini, nanti kalau Islam itu tegak itu terus semua orang kafir akan dipaksa masuk Islam. Enggak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita itu tidak memaksa orang untuk memeluk Islam. Silahkan kamu tidak memeluk Islam, silahkan mau beribadah dengan ibadah agamamu, terserah. Tetapi kehidupan masyarakat ini kami atur dengan Islam. Sesuatu yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Katakanlah ya, tidak ada lagi itu tempat minum-minum, tidak ada lagi itu tempat pelacuran, tidak ada itu kemaksiatan-kemaksiatan. Sekarang kalau kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak ada, yang merasakan dampak baiknya kira-kira hanya muslimin atau termasuk kafirin juga? Semua kafirin pun akan merasakan dampak baiknya ketika kemaksiatan itu tidak ada. Hanya saja banyak orang yang masih menjalankan maksiat dan itu tidak rela kalau kemaksiatannya itu dihentikan kan gitu kan masalahnya. Nah, orang-orang inilah yang biasanya
tidak suka terus kemudian mencitraburukan Islam karena dia masih pengen melakukan kemaksiatan itu. Gitu. Saya pikir kalau orang kafir tetapi yang tidak suka maksiat dalam artian nggak suka mabuk, nggak suka berzina dan lain sebagainya, itu dengan diterapkan Islam itu setuju saja kok. Ya, misalnya begitu ya. Misalnya seorang istri non muslim gitu ya, bukan Islam, kemudian biasanya itu suaminya itu sering jajan kemana-mana, kemudian Islam diterapkan, terus kemudian tidak ada lagi pelacuran, terus suaminya nggak lagi jajan kemana-mana, itu kan seneng dia. Iya, betul. Kan? Yang nggak seneng siapa? Suaminya. Tetapi sakitnya saja. Sakitnya tetapi walaupun si suami itu tidak seneng, tetapi sebenarnya itu juga membawa dampak baik bagi dirinya. Kesehatannya. Iya, kesehatannya segala macam kan begitu. Dipaksa untuk jadi baik. Gitu. Tapi sekarang kan malah yang nggak mau ngelihat tegaknya orang Islam sendiri, Ustaz. Ya. Kan gitu. Itu jadi masalah kan, Ustaz. Ya, betul. Jadi memang ada sebuah lembaga dari Kanada namanya RAND Corporation. RAND Corporation itu sebuah lembaga yang think tanknya dunia yang merancang bagaimana dunia ini ke depan. Artinya think tanknya para sekuler untuk menghalangi tegak kembalinya Islam. Mereka itu sudah menyusun berbagai macam rencana. Salah satunya dengan mereka mempelajari umat Islam itu seperti apa sih. Ternyata umat Islam itu terbagi dari berbagai macam karakter. Ada yang tradisional, ada yang sufi gitu kan. Ada yang mereka sebut sebagai fundamentalis, ada yang mereka sebut sebagai moderat dan lain sebagainya. Itu mereka kelompok-kelompokkan. Terus kemudian kayaknya yang ini bisa diadu dengan yang ini. Kayaknya yang ini bisa diadu dengan ini. Itu dengan cara seperti itu. Contoh nyatanya seperti ini ya. Yang kira-kira dalam mereka sebut sebagai moderat itu, mereka beri bantuan dana, mereka beri jabatan, mereka beri semacam puji-pujian itu kan. Sementara yang mereka sebut fundamentalis, radikal dan lain sebagainya itu diinjak. Otomatis itu kan menimbulkan pertentangan antar beragama. Itu banyak sekali. Nanti kapan-kapan ya, mungkin kalau kajiannya lebih intensif. Ini sebenarnya kita kajiannya kan ringan ya. Nanti kalau kajiannya lebih serius, saya paparkan datanya semua. Demi Allah saya punya datanya. Nanti saya paparkan. Siap. Bagaimana buku-buku mereka menuliskan itu semua. Insyaallah ada saya. Dan apakah di kejadian holiday ini termasuk, Ustaz? Kira-kira termasuk cara kita dipecah belahkan mungkin atau gimana? Enggak tahu. Sekali lagi kalau prediksi saya ya, kalau pembacaan saya ini tetap murni hanya marketing itu aja, marketing dia. Tetapi kalau kemudian nanti akhirnya membawa dampak adu domba ya bisa saja. Tapi niatan utamanya itu tetap marketing kalau saya lihat. Siap. Pampa mau nanya kayaknya. Masih gerundel ya. Saya izin mau menambahi aja, Zat. Saya merangkum dari beberapa kalimat jenengan yang termasuk juga pertanyaan dari jamaah tadi. Jadi saya punya satu gambaran tentang keadaan umat Islam sekarang. Jadi gambarannya itu yang saya gambarkan seperti ini, Zat. Jadi seperti jari. Sekarang posisi umat Islam itu parsial, berpisah-pisah mereka di golongannya masing-masing dengan ormasnya masing-masing dan pendapatnya masing-masing. Nah, di sini ini adalah Rasulullah. Nah, ketika umat Islam ini sudah tidak parsial lagi dan mereka mau menyatu, dia akan mengenggam. Dan dia akan menyatu dan bisa menghancurkan orang-orang kafir dan menghancurkan orang-orang Islam, menumpas sebuah kemungkaran. Akan tetapi bagaimana sekarang kita ini menyatukan jari-jari ini. Ya entah ini dari golongan mana, ormas-ormas. Nah, itu PR kita untuk menyatukan, bisa menggenggam kembali dan merujuk kepada Rasulullah SAW. Betul. Nah, persoalannya sekarang bagaimana
bisa bersatu, gitu kan. Seringkali banyak orang yang pesimis bahwa umat Islam itu bisa bersatu. Karena dari segi madhab aja bermacam-macam, dari segi organisasi aja bermacam-macam dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwa kita punya Tuhan yang satu, punya Rasul yang satu, punya Al-Quran yang satu. Itulah yang akan mengikat sebenarnya. Dan lebih dari itu adalah ilmu tentang sakofah Islam itu sendiri. Tentang apa yang saya sampaikan tadi, tentang keniscayaan sebuah khilafiyah, sebuah perbedaan pendapat. Jadi begini, ini masih agak lama ya. Kalau agak lama saya terangkan. Oke, masih lumayan ya, masih ada 15 menit ya. Saya terangkan begini, teman-teman semua, hukum Islam itu kan diambil dari dalil, betul nggak? Betul kan? Dari dalil, Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalil itu nanti memiliki dua sifat, yaitu qat'i subut dan dhonni subut. Subut itu artinya adalah sumber. Qat'i itu pasti, dhonni itu dugaan. Kalau qat'i subut itu artinya sumbernya pasti datang dari Allah. Kalau dhonni subut, sumbernya diduga kuat datang dari Allah. Oke, sekarang kita lihat. Yang qat'i subut apa? Yang qat'i subut itu Al-Quran dan hadis mutawatir. Sementara yang dhonni subut apa? Hadis selain yang mutawatir. Hadis ahad misalnya. Oke? Kemudian dari dalil yang qat'i subut tadi, yang Al-Quran dan hadis mutawatir tadi, juga bisa dibagi dua. Qat'i dolalah dan dhonni dilalah. Qat'i dilalah itu artinya adalah makna katanya, penyebutan katanya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu qat'i jelas. Qat'i. Ada yang dhonni, yang tidak jelas penyebutannya. Berarti qat'i dolalah dan dhonni dolalah. Nah, nanti kalau hukum itu keluar dari dalil yang qat'i, baik qat'i subut maupun qat'i dilalah, maka hukumnya sifatnya qat'i. Tapi kalau hukum itu turun dari sebuah dalil yang qat'i subut tapi dhonni dilalah, maka hukumnya sifatnya dhonni juga. Begitu juga kalau hukum itu keluar dari dalil yang sifatnya dhonni subut, maka dia juga dhonni. Sekarang konsekuensinya apa? Kalau hukum itu keluar dari yang qat'i semua, maka hukumnya pasti dan tidak ada pertentangan antar ulama. Sudah saya contohkan tadi, aqimus shalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan sebagainya. Itu sudah pasti, maka tidak ada pertentangan kan? Coba menurut madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu sholat fardu 5 waktu itu sama-sama wajib kan? Ada yang tidak mewajibkan? Tidak ada kan? Karena itu dalilnya qat'i gitu. Tetapi kalau rukunnya itu berbeda-beda, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu rukunnya berbeda-beda. Termasuk misalnya tahiyatnya kapan, pas sejak awal atau pas asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Itu dhonni. Kenapa? Karena muncul dari hadis-hadis yang sifatnya dhonni. Nah, persoalannya bagaimana kita bersikap. Kalau dalil itu pasti qat'i, maka tidak boleh ada pertentangan. Tetapi kalau dalilnya dhonni, maka pasti ada khilafiyah, pasti ada perbedaan pendapat. Jika ada perbedaan pendapat, bagaimana sikap kita? Kita pelajari Rasul. Pelajarannya itu ketika pasca perang Khandaq. Jadi ketika perang Khandaq itu kan Bani Quraizoh, Yahudi Bani Quraizoh itu kan berkhianat. Perang Khandaq itu Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan musuh. 4.000 dari Quraisy, 4.000 dari Ghatafan, 2.000 dari Yahudi. Sementara 10.000 pasukan musuh ini tidak bisa memasuki Madinah karena ada parit yang sangat besar. Lebarnya sekitar 5 meter yang tidak bisa dilompati kuda. Terus mereka bagaimana caranya? Satu-satunya jalan itu masuk melalui benteng Bani Quraidah, benteng Yahudi Bani Quraidah. Maka pemimpin Yahudi ini, yang di pasukan ini, melobi pemimpin Yahudi yang ada di Bani Quraidah untuk sebenarnya Yahudi Bani Quraidah ini kan masih ada perjanjian damai dengan Rasul.
Tetapi ketika diminta untuk berkhianat, dia mau berkhianat. Tetapi faktanya apa? Singkat kata, sebenarnya kisahnya panjang, tapi singkat cerita, mereka kalah dan pulang. Pasukan Ahzab ini pulang semua. Sementara Bani Quraidah tetap di situ kan, rumahnya di situ. Nah, ketika perang Khandaq selesai, Rasul itu sudah mau meletakkan senjata, ternyata datang Jibril. Rasul diperintahkan untuk, wahai, ini yang bilang Jibril ya, Jibril nggak pakai wahai Nabi, wahai Muhammad, urusanmu dengan Bani Quraidah belum selesai, maka selesaikanlah. Gini, di hadis lain dikatakan, apakah kalian para manusia sudah meletakkan pedang, sementara kami para malaikat belum meletakkannya. Itu urusan Bani Quraidah belum selesai. Maka Rasul mengutus kepada para sahabat, bunyinya begini, utusannya, kalimatnya itu, pergilah ke Bani Quraidah, jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Oke, terus kemudian berangkat mereka. Berangkatnya itu setelah duhur. Kan jaraknya nggak terlalu jauh tuh. Setelah duhur berangkat, dan ternyata belum sampai Bani Quraidah, mereka sudah asar, sudah masuk asar. Pendapat semua sahabat itu akhirnya terbagi dua pendapatnya. Yang sebagian mengatakan, ya kita harus sholat lah. Yang sebagian, ya jangan, Rasul kan bilang tadi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang separuh lagi bilang, maksudnya bukan begitu, maksudnya itu kita disuruh sampai di Bani Quraidah sebelum asar. Tetapi kalau faktanya sudah asar, ya kita sholat duluan. Yang separuh ngeyel, enggak bisa. Pokoknya Rasul bilangnya begitu, gitu kan. Terus akhirnya mereka terpecah dua secara pendapat, kemudian menyelesaikan urusan Bani Quraidah. Tidak kita ceritakan ya, persoalan Bani Quraidah. Kisahnya panjang, tetapi akhirnya selesai itu persoalan Bani Quraidah. Dan mereka kembali kepada Rasul, kemudian menceritakan kepada Rasul tentang perbedaan pendapat mereka. Kemudian apa yang dilakukan Rasul? Rasul diam, tidak menyalahkan salah satunya, tidak membenarkan salah satunya. Artinya apa? Apa yang dikatakan Rasul itu dhonni secara dilalah. Kalau secara subut, secara sumbernya jelas qot'i, mereka dengar langsung dari lisan Nabi kan. Tetapi secara penyebutan, secara kalimat itu dhonni. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu maksudnya apa? Itu yang disebut dhonni itu seperti itu. Maka ketika sesuatu keputusan hukum itu muncul dari dalil yang dhonni seperti yang tadi contohnya, maka hukumnya sifatnya dhonni. Kalau hukum dhonni kemudian timbul khilafiyah, Rasul itu tidak menyalahkan salah satunya. Maka kita juga begitu. Kita itu yakin, jadi gini, sikap seorang mujtahid, sikap seorang mujtahid itu begini, saya yakin pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salah di dalamnya. Namanya pendapat manusia kan. Saya juga yakin pendapat mujtahid lain itu salah, tetapi ada kemungkinan benar di dalamnya. Ya namanya pendapat manusia. Maka sikapnya bagaimana? Ya sudah, saya jalankan pendapat keyakinan saya, sementara biarkan madhab lain ini berjalan sesuai dengan madhabnya. Toh dua-duanya keluar dari dalil yang dhonni gitu loh. Kecuali sesuatu yang qot'i kok dilanggar, nah itu nggak bisa, nggak ada khilafiyah terhadap sesuatu yang qot'i. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus ada yang bilang, oh puasa itu tidak wajib, nah itu bukan khilafiyah, itu sudah jelas qot'i. Ada yang bilang sholat 5 waktu itu tidak wajib, oh nggak bisa, dalilnya sudah qot'i gitu kan. Termasuk rokaat di dalam sholat itu semua qot'i karena muncul dari hadis yang mutawatir semua gitu. Nah persoalannya sekarang kita itu diadu domba dengan itu. Kita diadu domba dengan itu. Hal-hal khilafiyah yang harusnya kita terima karena muncul dari dalil-dalil yang dhonni, itu kita ributkan. Kenapa kita meributkan? Karena kita diajari untuk ribut. Di YouTube itu dibikin ya, antar ustadz ini dan ustadz itu dipotong-potong gitu kan, dan dipotong-potong. Aslinya beliau berdua tidak saling berhadapan. Yang menghadapkan yang ngedit video YouTube itu kan dihadap-hadapkan seolah-olah mereka kemudian thumbnailnya itu dibuat seolah-olah sedang bertengkar. Itu kan sebenarnya memecah belah kita sebenarnya. Bagaimana kita terpecah belah oleh sebuah khilafiyah yang harusnya tidak dipersoalkan. Sementara sesuatu yang qot'i tidak diterapkan, kita diam saja, diajari untuk diam saja. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Tentang kisos untuk perkara pembunuh. Itu kurang qot'i apa coba? Al-Qur'an, qot'i subut.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, wajibkan kepada kalian qisas. Kan sama kalimatnya dengan kutiba alaikumus syiyam. Kurang qot'i apa kalimatnya itu kan? Dan itu tidak dijalankan. Sementara kita santai-santai aja tuh. Sementara perbedaan pendapat yang harusnya khilafiyah boleh karena dalilnya doni, kita ribut, sementara yang qot'i tidak diterapkan, kita tidak ribut. Ini menjadi persoalan. Nah, maka untuk bersatu tadi, kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu, tidak hanya butuh semangat. Kita harus punya ilmu. Selain ilmu tentang khilafiyah tadi ya, selain ilmu, yang kedua adalah legowo, punya hati yang legowo. Jangan pasti pernah dengar tawasud, tasamuh gitu kan. Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Tawasud, tasamuh itu toleran ya toh? Yang disebut toleran Mas, itu kepada sesama muslim yang beda madhab. Bukan toleran kepada orang kafir. Bukan masalah hubungan sosial ya. Kalau hubungan sosial toleran, kita kerja bakti bareng, kerja bakti oke gitu kan. Tetapi kalau di dalam persoalan agama kan tidak ada toleran kepada orang kafir kok. Nah, kita itu sekarang kebalik. Kita itu menyuruh tawasud, tasamuh, berbaik sangka, kemudian open minded kepada orang kafir, bukan masalah orang kafirnya ya, ajaran kafir masalahnya itu kan begitu kan. Sementara kepada sesama muslim yang beda harokah, beda madhab, beda aliran, itu galaknya minta ampun. Itu kan sesuatu yang luar biasa apa ya? Ya kembali lagi fitnah ya. Ini salah satu fitnah yang terjadi di zaman kita, bahwa kita itu sibuk memusuhi saudara kita sendiri, sementara berusaha toleran kepada ajaran-ajaran kafir. Saya bukan mengatakan orang kafir ya, toleran kepada ajaran-ajaran kafir. Padahal harusnya kita itu toleran dengan pendapat-pendapat madhab lain, gitu loh. Yang itu muncul dari dalil yang doni. Tapi kalau qot'i nggak boleh. Kalau qot'i itu nggak ada tawar-menawar. Kalau sudah begitu ya begitu kalau qot'i, gitu ya. Ya, insya Allah dengan seperti itu, yang tadinya jaring seperti ini bisa menyatu walaupun beda madhab gitu. Nah, karena itu umat ini kan butuh dipahamkan tentang hal itu. Maka kita sampaikan hal itu. Kita ajak masyarakat untuk memahami tentang perbedaan, tentang khilafiyah, bahwa fikih itu macam-macam, berbeda macam-macam. Ini sama-sama muncul dari dalil, ini muncul dari dalil, ini muncul dari dalil. Sudahlah, kita nggak usah saling menyalahkan pendapat orang lain selama itu muncul dari dalil, kan gitu. Gitu Mas. Oke, itu saya pikir. Mungkin ada satu lagi. Monggo, silakan. Pertanyaan dari jamaah online ya. Jadi jamaah online, bagaimana cara membedah pertanyaan orang awam terhadap Islam dan sains yang ada padanya? Maksudnya kalau misalkan semisal ada orang yang bertanya tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, tapi malah pakai logika gitu, Ustaz, pakai sains. Cara memahamkan orang tersebut itu gimana tindakan kita, Ustaz? Baik. Tentang iman kepada Allah dalam konteks kekuasaannya itu memang justru pakai rasio. Sebentar. Sains, logika, dan rasio itu sesuatu yang berbeda. Ini orang awam sering memandangnya sama. Sains, logika, rasio itu sesuatu yang sama, padahal berbeda. Kalau sains itu metode berpikirnya namanya metode ilmiah. Kalau rasio itu metode rasional, berbeda. Bedanya apa? Kalau metode rasional itu misalnya ya, ini ada telapak ban. Saya tidur ya, saya menutup pintu. Dilihat jalan depan itu alus-alus saja gitu. Kemudian saya tidur. Setelah subuh saya buka pintu, ternyata di jalan depan rumah saya ada telapak ban. Apa yang bisa saya simpulkan dari telapak ban itu? Ada yang lewat, gitu kan? Itu adalah cara berpikir rasional. Karena nggak mungkin tidak ada yang lewat kok tiba-tiba muncul jejak. Itu namanya berpikir rasional. Kalau berpikir scientific, berpikir ilmiah, itu bukan begitu. Berpikir ilmiah itu harus ada eksperimen, itu yang namanya berpikir ilmiah.
Iya bener po, emang gitu. Harus eksperimen gitu. Nah, apakah benar semuanya itu harus melalui proses ilmiah? Tidak semuanya harus melalui proses ilmiah. Proses ilmiah itu artinya adalah proses proses percobaan. Misalnya panjenengan kuliah di sains. Kemudian jenengan melakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian itu harus diuji cobakan, dieksperimenkan. Nah, hasil eksperimen itu bagaimana? Nah, metode eksperimental ini hanya berlaku untuk sesuatu yang terindra. Benda-benda yang terindra, materi-materi yang terindra. Sementara tidak semuanya harus melalui metode sains, metode eksperimental. Ada yang cukup dengan metode rasional dan itu masuk akal, seperti contoh ban tadi ya, Nah sekarang bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada secara rasional, bukan secara sains ya, secara rasional. Oke, sekarang kita mulai dari sini. Seluruh yang bisa kita indra itu punya sifat terbatas. Yang bisa kita indra apa saja coba? Yang bisa kita indra apa saja? Yang bisa kita indra apa? Bumi, langit, bulan. Itu namanya alam semesta. Apalagi selain alam semesta? Jenengan termasuk alam semesta atau bukan? Termasuk. Tetapi bedanya jenengan dengan alam semesta, jenengan punya akal. Dibanding dengan binatang, dibanding dengan pohon, dibanding dengan gunung, dibanding dengan laut, bahkan dibanding dengan langit, jenengan itu beda. Bedanya apa? Punya akal. Maka yang bisa kita indra satu alam semesta, dua manusia. Masih ada satu lagi. Apa yang bisa panjenengan indra? Apa? Kehidupan. Kehidupan itu adalah aktivitas keduanya. Aktivitas manusia maupun aktivitas alam semesta. Jenengan sebagai badan ini adalah ya badan manusia. Tetapi jenengan berbicara, jenengan beraktivitas itu adalah kehidupannya. Nah, alam semesta, manusia dan kehidupan itu memiliki sifat terbatas. Coba, kalau nggak percaya, pakai rasio ya. Mana di antara ketiganya yang tidak terbatas? Dari alam semesta, apa yang tidak terbatas? Bisa memberikan contoh apa yang tidak terbatas? Dari manusia, apa yang tidak terbatas? Secara usia dia terbatas, dia bermula dan berakhir. Bumi terbatas nggak? Terbatas jelas, secara usia juga terbatas, bermula dan nanti akan berakhir. Alam semesta secara keseluruhan, jagat raya ini, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda dan lain sebagainya, terbatas? Terbatas tuh. Nah, seluruh yang terbatas, ini pasti bergantung pada sesuatu yang lain. Misalnya gini ya, alam semesta ini bermula jelas. Maka siapa yang memulainya? Itu kan rasional, Mas. Itu rasional. Nah, kalau alam semesta ini harus ada yang memulai, maka yang memulainya itu apakah zat yang juga terbatas seperti alam semesta dan manusia dan kehidupan? Kan enggak. Harus zat yang lebih dari itu kan? Yang lebih dari itu. Maka zat yang mengawali alam semesta ini adalah zat yang tidak terbatas seperti kita. Maka nanti sebutannya beda. Zat yang memulai segala sesuatu ini adalah Khalik, sang pencipta, sementara zat yang disebabkan oleh dia itu adalah makhluk yang diciptakan. Nah, sekarang kalau pengen membuktikan secara rasional bahwa Tuhan itu maha segala, ya antum lihat aja alam semesta yang seluas ini, itu semua berawal dari siapa? Dari Al-Khaliq yang tadi, itu secara rasional gitu. Oke, sekali lagi, tidak semua harus scientific, tetapi semua harus rasional. Dalam artian membuktikan kebenaran Allah, bahwa Allah itu ada dan kekuasaannya itu sungguh luar biasa besar, itu cukup pakai metode rasional. Bahkan tidak hanya Allah, kebenaran Al-Quran itu juga bisa dibuktikan secara rasional. Berkali-kali saya sampaikan kan di Saturday Night, bahwa Allah itu menantang manusia untuk membuat saingan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Buat yang semisal. Artinya apa? Kalau tidak ada
pihak yang bisa membuat saingan, maka ini benar-benar datang dari Allah. Itu kan metode rasional gitu. Gitu. Bahwa bahkan kemukjizatan Al-Qur'an itu pun terbukti secara rasional. Gitu, Mas. Oke. Bukan secara saintifik, karena tidak semua itu. Nah, orang-orang barat mengajari kita agar semua itu disaintifikkan. Oh enggak. Saintifik itu ya hanya untuk sains gitu. Sementara ilmu pengetahuan kita itu tidak hanya sains. Kalau orang barat menyebutnya sains, social science, humaniora gitu kan. Mereka sebut semuanya itu sains. Social science itu kan mereka sebut sains. Padahal di dalam Islam berbeda. Sains itu di dalam bahasa Islam namanya ilmu. Social science di dalam bahasa Islam itu namanya sakofah, berbeda. Nah, social science, ilmu yang berhubungan dengan manusia, dengan masyarakat, itu tidak harus disainskan, tetapi menggunakan informasi dari Allah. Kenapa demikian? Karena manusia itu tidak bisa disainskan. Manusia bisa disainkan secara badannya, secara biologis. Maka muncul kedokteran. Tetapi itu pun tidak sepenuhnya bisa mengendalikan manusia. Karena manusia itu tidak hanya terdiri dari biologis. Ada sisi jiwanya yang itu tidak bisa disentuh melalui sains gitu kan. Nah, di wilayah inilah sains itu tidak bisa menjangkau. Ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Tetapi ini bisa dijangkau oleh rasio gitu loh. Gitu ya. Nah, orang barat menganggap bahwa seluruh pengetahuan kita itu harus dipecahkan dengan metode sains atau metode eksperimental. Padahal tidak semuanya harus menggunakan metode eksperimental. Ada sebagian besar pengetahuan kita yang diselesaikan dengan metode rasional. Saya pikir itu. Itu jawaban bagi yang online tadi. Apakah bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu logis dalam bahasa dia ya, sains dan lain sebagainya itu. Oke, cukup, sudah habis waktunya? Insya Allah cukup, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Sedikit saya closing sama saya penutup dari saya. Kemenangan Islam itu sudah janji Allah. Dan kita mau berjuang atau tidak berjuang, Islam tetap menang. Maka sebenarnya rugi kalau kita tidak berjuang. Karena kalau ngomong hasil, walaupun tadi katakanlah hasil itu di luar urusan kita, sebenarnya hasilnya kan sudah pasti menang kan. Maka mengapa tidak kok kita kemudian tidak berjuang. Nah, sementara ketika tidak berjuang, itu tidak hanya tidak mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan dosa, jelas. Bagaimana tidak mendapatkan dosa? Mari kita lihat. Ada jenengan paham fardu kifayah? Fardu kifayah, misalnya jenazah ya. Ada orang meninggal, jebret, Mas Pampa meninggal. Jangan diaminkan, Mas Pampa meninggal. Tapi santai, diaminkan pun nggak akan mengubah ajal, karena ajal itu di tangan Allah. Mas Pampa meninggal. Terus diaminkan bener. Meninggal. Terus ini antum semua ini pergi. Tidak ngurusi. Yang dosa siapa? Jenengan semua dosa. Jenengan ikut dosa nggak? Ikut dosa kalau nggak ngurusi kan. Terus orang se-Jogja ikut dosa nggak? Ikut kalau nggak ngurusi kan. Orang seluruh dunia, orang Islam seluruh dunia ikut dosa nggak? Ikut dosa kalau nggak mengurusi. Gimana caranya biar tidak dosa? Ya ngurusilah, gitu kan? Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus dilakukan. Sebelum dilakukan tidak gugur itu dosanya. Oke? Nah, sekarang padahal fardu kifayah itu tidak hanya mengurus jenazah. Misalnya kita ngomong tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas kepada pembunuh, itu wajib atau tidak? Wajib, kutiba alaikum kok kalimatnya sama seperti puasa kok. Antum puasa wajib aja mau kok. Persoalannya, qisas wajib enggak? Wajib. Persoalannya sekarang ada pembunuhan enggak? Banyak, sudah diqisas? Belum. Itu fardu kifayah loh. Siapa yang dosa? Jenengan kalau diam jenengan dosa. Kalau jenengan diam jenengan dosa. Nah, biar tidak dosa bagaimana? Contoh ya. Saya nggak mau dosa karena jenazah Mas Pampam belum diurusi. Saya nggak mau dosa. Maka saya ke sini. Saya urusi dong. Saya urusi.
Perkara saya ternyata sampai mati urusannya belum selesai itu perkara lain. Tetapi saya sudah melakukan tugas saya, walaupun sampai mati itu belum terlaksana, belum selesai. Karena mati itu kan qadha, gitu kan. Nah, begitu juga tentang fardu kifayah di dalam Islam. Fardu kifayah di dalam Islam itu wajib kita perjuangkan. Syariat-syariat yang hari ini masih menggantung, belum diterapkan, dan itu fardu kifayah, itu wajib diterapkan. Bagaimana panjenengan itu biar tidak berdosa, terkena dosa kifayah karena itu belum diterapkan? Ya berjuang menegakkannya, biar tidak terkena dosa. Lah bagaimana kalau saya mati kok ternyata belum tegak, itu urusan lain. Tetapi antum kan sudah bergerak gitu lah. Nah, bagaimana persoalannya agar kita bisa termasuk berjuang? Nah, itu persoalan lain. Nah, itu nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Saya pikir masuk ke teman-teman Real Masjid jadi marbot, banyak diskusi, kita ketemu sering-sering, saya pikir itu bisa kita diskusikan karena persoalan semacam ini tidak bisa hanya selesai dalam satu malam, satu pertemuan. Saya pikir itu teman-teman dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang mungkin tidak tepat bagi panjenengan semua. Insya Allah tidak ada satupun kata yang berniat untuk menyakiti panjenengan semua. Ini untuk kebaikan kita bersama, untuk Islam, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Doni, Masya Allah. Semoga berkah ya bagi kita semua.